Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Giovanna Pitupulu, dan anggota saya yaitu Elsa Yunianti Sinta, lalu ada Yana JS Batunanggar, dan Muhammad Fadwa Muris. Nah, kami sendiri akan mempresentasikan yaitu analisis dan perancangan sistem informasi studi kasus, yaitu Yogya Group. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi kami yang tujuan aplikasi ini untuk mengatasi permasalahan dalam penggunaan limbah dan sampah pada supermarket. Penggunaan aplikasi ini akan membantu baik masyarakat maupun perusahaan. Aplikasi ini akan menghubungkan customer dengan supermarketnya secara langsung. Aplikasi ini juga menyediakan layanan delivery sampah yang nantinya akan memberikan poin pada masyarakat yang menyerahkan sampahnya. Sehingga masyarakat dan perusahaan sama-sama memiliki titik untungnya sendiri. Next slide. Selanjutnya, apa yang akan kami bahas pada presentasi kami ini? Yang pertama ada profil perusahaan, functional requirement, non-functional, use case diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kita akan membahas profil perusahaan Yogya Group. Jadi sejarah perusahaan ini terdiri dari 3 generasi. Untuk generasi pertama yaitu tahun 1984 sampai 1972. Toserba Jogja ini bermula di sebuah toko batik di Jalan Ahmad Yani, Bandung, dengan area toko seluas 100 meter persegi dan didukung oleh 8 orang karyawan. Generasi kedua yaitu tahun 1978 sampai 1982 ditemukan lokasi untuk perluasan toko bertempat di Jalan Sunda nomor 60 dengan luas tanah sebesar 100 meter persegi. Dan generasi ketiga yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Pengelola perusahaan berpindah tangan kepada manajemen profesional yang dibawahi oleh Bapak Siswanto Wibowo. Saat ini, Jogja Group sudah memiliki 200 lebih produk tersebar di 49 cabang dan memiliki 100 lebih karyawan yang tersebar di 8 kota. Di next. Adapun visi dari Jogja Group ini yaitu tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen, mitra usaha, pasar tenaga kerja, stakeholder maupun masyarakat dan pemerintah di tengah berbagai alternatif pilihan dan persaingan usaha. Adapun strategi pembangunan perdagangan nasional untuk mencapai visi tersebut yang pertama, meningkatkan kemampuan nasional di bidang teknologi perdagangan, khususnya dalam bidang pemasaran, baik piranti lunak maupun piranti keras. Yang kedua, menjadi penunjang utama dalam pengembangan sistem perdagangan. Dan yang ketiga, menjadi pendorong pengembangan industri nasional, khususnya industri pendukung dalam bidang perdagangan dan pemasaran secara profesional. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri dalam dunia bisnis. Dan yang terakhir, menjadi sumber devisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsional requirement yang terdapat dalam sistem APSI yang telah kami buat. Jadi di sini ada beberapa aktor. Yang pertama yaitu ada pengguna, yaitu user yang menggunakan aplikasi WiseUs. Kemudian ada staff, yaitu user yang membantu dalam pengelolaan sampah dan pengurusan pada supermarket. Kemudian ada aktor admin, yaitu user yang membantu dalam mengelola data dan juga validasi pada WiseUs. Kemudian yang terakhir ada driver, yaitu user yang menggunakan aplikasi untuk membantu dalam hal delivery. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagramnya. Nah, pada use case diagram di atas itu adalah membahas mengenai aplikasi WiseUs tadi. Nah, dapat dijelaskan, tadi ada 4 aktor yang telah saya dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, pada aktor pengguna, aktivitasnya itu ada beberapa, yaitu memilih kota dan cabang supermarket yang input ke login, kemudian ada aktivitas melihat promo dan kupon, kemudian ada fitur penukaran sampah, penukaran poin, upload struk belanja, pemberian barang,
pemesanan delivery hingga mencari driver yang setiap aktivitasnya itu include ke login. Nah, kemudian ada aktivitas melihat informasi sampah yang juga include pada update informasi sampah. Melihat barang promo itu include dengan input barang promo dan fitur penukaran koin include dengan upload bukti pembelian dan mencari driver yang include pada pemesanan delivery. Selanjutnya untuk aktor staff itu ada aktivitasnya mencakup melakukan pemilihan barang promo, melakukan input barang promo, yang keduanya include pada login. Kemudian mengirim sampah pada pabrik itu include pada sortir sampah dan menginput barang promo itu include pada sortir sampah juga. Lalu untuk aktor selanjutnya yaitu driver, aktivitasnya tuh ada meliputi pengantaran barang dan penjemputan sampah yang include pada login sebagai syarat dan juga menerima pesanan yang include pada pengantaran barang dan juga penjemputan sampah. Nah, untuk yang terakhir, untuk aktor admin yaitu aktivitasnya mulai dari validasi akun, melakukan update informasi sampah, pemberian kode kupon, validasi struk belanja, dan melakukan pencarian driver yang seluruhnya include juga pada login. Selanjutnya yaitu non-functional requirement. Yang pertama ada safety dan security. Pada safety and security, sistem memastikan bahwa data yang ada di aplikasi WhatsApp harus transkripsi dengan baik. Data hanya dapat diubah dan dikelola oleh admin dan staf dari Yokya Group. Harus dilakukan percadangan maksimal 24 jam sekali. Lalu pemberian password harus terdiri dari huruf dan angka. Lalu ada usability. Pada usability ini, pemberian UI UX pada aplikasi harus menarik dan ramah, tidak menampilkan warna yang mencolok. Lalu peletakan icon dan penggunaan huruf pada aplikasi harus disesuaikan dengan baik. Yang ketiga ada performansi. Pada performansi ini, kecepatan waktu sistem dalam melakukan pembelian dan pemeriksaan data kecepatannya harus sesuai dan juga mengoptimalkan gambar dan foto. Yang keempat ada reliabilitas. Pada reliabilitas, pengguna dapat menggunakan menu dan fitur tanpa mengalami kendala seperti bug, lag, dan lain sebagainya. Juga harus memperhatikan kecepatan dalam mengakses menu. Nah, selanjutnya akan ada activity diagram login. Pada case activity ini, case-nya yaitu register dan login. Untuk ID-nya sendiri yaitu ST1 dengan judul register dan login akun. Register dan login akun merupakan aktivitas pendaftaran akun dari pengguna agar dapat menggunakan aplikasi dan mengakses segala fitur yang tersedia. Primary actor dari kegiatan ini yaitu pengguna. Untuk precondition-nya yaitu sebelum mendaftar, abilities pengguna hanya dapat melihat informasi sampah dan juga produk-produk yang promo. Setelah melakukan login, maka pengguna dapat mendaftarkan akun dan pengguna dapat menggunakan fitur dari aplikasi. Pada aktivitas ini, proses melakukan login diawali dengan pengguna yang memilih menu registrasi, dan sistem akan menampilkan opsi login. Pengguna dapat memilih opsi login yang tersedia, mulai dari nomor telepon, email, dan juga Facebook. Pengguna kemudian menggunakan opsi email dan mulai memasukkan alamat email dan juga data pribadi, berupa nama, alamat, umur, nomor telepon, dan lain sebagainya. Sistem kemudian akan menginput data pada database dan mengirimkan syarat dan persetujuan dalam penggunaan aplikasi. Pengguna akan membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan. Maka sistem akan menerima akun pengguna dan memberikan pemberitahuan, hingga akhirnya pengguna dapat login dan menggunakan aplikasi dengan fitur yang disediakan. Slide selanjutnya. Pada activity diagram pilih kota dan cabang supermarket, ID-nya merupakan ST12 dengan title pilih kota dan cabang supermarket. Aktivitas ini untuk mengetahui lokasi dari pengguna dan mengetahui cabang dari supermarket Yogya terdekat. Untuk primary actor-nya merupakan pengguna. Precondition dari activity ini adalah sebelum melakukan pemilihan kota dan cabang supermarket, pengguna dapat melakukan login terlebih dahulu agar dapat melakukan pemilihan kota dan cabang supermarket. Setelah melakukan pemilihan kota dan cabang supermarket, maka
pengguna dapat melihat promo supermarket sesuai kota dan cabangnya. Pada aktivitas ini akan diawali dengan pengguna yang membuka menu utama pada aplikasi WhatsApp. Sistem kemudian akan menampilkan menu utama. Pengguna memilih lokasi, dan sistem akan menampilkan menu lokasi. Pengguna kemudian dapat memilih memasukkan lokasi secara manual atau langsung menghidupkan GPS. Pada diagram activity ini, pengguna memilih langsung menghidupkan GPS. Setelah menghidupkan, sistem akan menampilkan cabang supermarket yang terdekat untuk dipilih. Lalu pengguna akan memilih cabang supermarket, dan sistem akan memasukkan pengguna ke dalam list customer di cabang supermarket itu. Selanjutnya diagram memasukkan bukti pembelian. Pada aktivitas ini, dia akan diawali dengan pengguna yang memilih menu poinku. Lalu sistem akan menampilkan tampilan menu poinku. Selanjutnya, pengguna kemudian akan memilih upload struk belanja, sehingga sistem akan menampilkan tampilan upload struk belanja. Selanjutnya, pengguna akan melanjutkan dengan upload foto struk belanja, dan sistem akan melakukan verifikasi keaslian struk belanja. Nah, saat verifikasi berhasil, maka fitur poin dapat digunakan. Baik. Selanjutnya, delivery sampah. Pada aktivitas delivery sampah ini, pengguna akan terlebih dahulu menyiapkan sampah yang akan diserahkan pada bank sampah nantinya. Nah, setelahnya, pengguna akan masuk pada fitur pemesanan driver untuk memesan driver. Lalu sistem akan mencarikan driver, dan pengguna bisa menyerahkan sampah pada driver untuk diserahkan pada bank sampah. Nah, pengguna sendiri bisa melakukan pelacakan pada driver. Sistem akan memberikan poin yang sesuai dengan nilai tertentu dari sampah yang telah dikirim. Maka otomatis poin kemudian masuk pada akun pengguna. Selanjutnya diagram tukar poin menjadi kupon. Pengguna membuka menu poinku, selanjutnya sistem akan membuka halaman poinku. Lalu pengguna memilih halaman tukar, dan sistem akan menampilkan seluruh kupon yang tersedia. Lalu pengguna memilih kupon yang dia mau, terus sistem kemudian mengonfirmasikan penukaran. Saat pengguna setuju, penukaran akan terjadi. Kupon diskon akan masuk pada akun pengguna. Next. Oke, selanjutnya ada aktivitas lihat promo dan gunakan kupon. Aktivitas ini diawali dengan pengguna yang membuka menu utama, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama. Pengguna kemudian memilih produk promo yang tertera pada halaman utama, dan sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Disinilah pengguna dapat memasukkan kupon yang ia mau untuk digunakan. Sistem akan mengirim konfirmasi penukaran kupon dengan harga yang telah dipotong dan melanjutkan ke metode pembayaran. Pengguna selanjutnya memilih metode pembayaran yang akan digunakan dan melakukan pembayaran. Kemudian sistem memastikan uang yang telah masuk dan barang yang akan dikirim. Boleh next. Selanjutnya ada activity pembelian barang. Aktivitas ini diawali dengan pengguna yang membuka menu utama. Sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian pengguna memilih produk promo yang tertera pada halaman utama, dan sistem menampilkan halaman pembayaran. Selanjutnya pengguna memilih metode pembayaran yang akan digunakan dan melakukan pembayaran. Sistem kemudian memastikan uang yang telah masuk dan barang yang akan dikirim. Boleh next. Kemudian ada activity informasi sampah. Pada aktivitas ini, pengguna akan membuka halaman utama, lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Pengguna melanjutkan dengan memilih fitur info sampah, dan sistem akan menampilkan info sampah. Kemudian pengguna bisa membaca info sampah terkini yang selalu up to date. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram sortir sampah. Jadi, ini adalah case di mana penyortiran sampah itu dilakukan oleh karyawan setelah pengguna mengirimkan sampah pada bank sampah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan sampah yang ada. Di sini primary aktornya itu ya adalah karyawan, di mana kondisi sebelumnya yaitu pengguna sebelumnya telah mengirimkan sampah pada bank sampah,
Dan post condition-nya di mana karyawan itu melakukan pensortiran dan mengirimkan sampah yang masih layak digunakan kembali oleh pabrik. Nah, kemudian sampah organik juga akan diolah menjadi pupuk dan sampah anorganik akan diolah kembali menjadi barang yang reusable. Nah, di sini aktivitas ini diawali dengan sistem yang memberikan data pada sampah yang perlu disortir, kemudian staf akan melakukan penyortiran dengan bantuan mesin dan dilanjutkan dengan mendata sampah yang telah sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Lalu sistem kemudian menambahkan data yang telah diinput, kemudian dilanjutkan oleh staf yang melanjutkan dengan mengatur pengiriman sampah sesuai dengan tujuan pabrik masing-masing. Nah, di sini sistem akan mendata jumlah sampah yang keluar. Bentar ya. Selanjutnya adalah pilih diskon, di mana primary aktor dari pilih diskon ini adalah karyawannya, di mana pemilihan barang atau merek ini bertujuan untuk memberikan diskon karena merupakan barang yang sampahnya produksinya bisa digunakan kembali atau masih bisa diolah kembali begitu. Nah, precondition-nya itu karyawan sebelumnya sudah melakukan penyortiran sampah dan tahu produk mana yang harus mendapatkan diskon. Nah, kemudian post condition-nya adalah produk yang dipilih kini memiliki diskon dengan syarat dan kondisi yang berlaku juga. Nah, di sini aktivitas ini mula-mula sistem akan terlebih dahulu mengirimkan data produk yang tersedia pada stok gudang. Lalu dilanjutkan oleh staf yang melakukan pemilihan untuk beberapa produk, kemudian produk didata dan diinputkan ke sistem. Lalu sistem kemudian akan memberikan kode unik ataupun persenan diskon. Kemudian dilanjutkan dengan staf mendata barang diskon dengan kode unik. Nah, yang selanjutnya adalah kode pada kupon, di mana primary aktornya di sini adalah primary aktornya itu adalah admin, di mana aktivitas ini bertujuan agar tidak terjadi error saat memiliki banyak kupon. Nah, ini juga memudahkan dalam penggunaan kupon, di mana precondition-nya itu menentukan potongan harga dari kupon yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, dengan adanya kode pada kupon ini memudahkan penggunaan kupon baik secara online maupun offline gitu. Nah, aktivitas ini tuh dimulai mula-mula dengan sistem itu mengirimkan beberapa kupon potongan harga, lalu kemudian admin akan melakukan pendataan mengenai informasi kupon. Lalu dilanjutkan oleh admin, yaitu menambahkan kode unik pada kupon dan melakukan input data kupon beserta kode unik. Lalu oleh sistem akan menyimpan kupon dan kode unik, lalu dilanjutkan oleh kupon dengan kode yang siap digunakan. Selanjutnya ada packing barang. Pada packing barang ini, packing barang akan dilakukan oleh karyawan untuk memastikan pesanan sesuai dan juga agar pengiriman barang dapat berjalan dengan baik. Packing dilakukan setelah karyawan menerima struk pembelian barang yang telah terbayar. Untuk primary actor dari activity diagram ini merupakan karyawan. Precondition dari activity diagram ini yaitu pengguna telah melakukan pembelian barang dan telah melakukan pendaftaran. Lalu setelah melakukan activity ini, maka barang akan selesai di packing dan dipastikan sesuai kelengkapan lalu siap untuk dikirimkan. Kegiatan ini akan diawali oleh sistem yang mengirimkan struk belanja yang telah dibayarkan kepada staf. Staf kemudian akan menyiapkan barang yang akan dibeli, melakukan packing pada barang yang tersedia, memasukkan alamat pada barang yang telah di-packing, melakukan penginputan data, dan selanjutnya sistem akan menyimpan data pengiriman barang. Dan staf akan mengirimkannya melalui delivery. Slide yang selanjutnya. Selanjutnya ada diagram activity dari pengantaran barang ke pembeli. Pengantaran barang ke pembeli ini dilakukan untuk memudahkan dan juga menghemat waktu dari pengguna. Setelah barang di-packing dan aman untuk diantarkan, driver dengan posisi yang paling dekat dengan supermarket akan melakukan pengantaran barang pada pengguna. Primary actor dari kegiatan ini yaitu driver,
Preconditionnya merupakan barang telah di-packing dengan aman, dan postconditionnya merupakan barang diantarkan sesuai alamat dari pengguna. Kegiatan ini diawali dengan sistem yang mengirimkan pemberitahuan pada driver yang memiliki posisi terdekat pada supermarket. Driver kemudian menerima pemberitahuan dan menerima request pengantaran dan mengambil barang untuk diantarkan. Kemudian sistem akan mengirimkan data singkat dan alamat pengguna. Driver pun dapat langsung melakukan pengantaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah validasi struk belanja. Nah, validasi struk belanja ini diperlukan sebagai salah satu syarat dalam mengumpulkan poin yang nantinya akan ditukarkan pada kupon. Nah, struk belanja juga menjadi bukti bahwa pengguna pernah melakukan pembelian pada supermarket. Nah, primary aktor pada validasi struk ini adalah admin. Lalu preconditionnya pengguna melakukan menginput struk belanja. Postconditionnya adalah pengguna memenuhi syarat dan memperoleh poin. Alurnya, pada kegiatan ini sistem akan mengirimkan foto dari struk belanja pengguna terlebih dahulu. Lalu admin melakukan validasi dengan mengecek tanggal, tempat, dan cabang supermarket. Lalu data pembelian terdapat pada data pembelian, maka admin akan mengirimkan konfirmasi bahwa data sudah sesuai. Nah, lalu sistem akan mengirimkan pemberitahuan data yang sesuai dan admin akan mengirimkan poin pada pengguna. Next. Selanjutnya, validasi akun. Pada validasi akun ini diperlukan untuk memastikan data yang diinput oleh pengguna sudah benar dan juga sesuai dengan apa yang diperlukan. Nah, validasi akun ini juga dilakukan untuk menghindari adanya penipuan maupun pemalsuan data. Primary aktor dari validasi akun adalah admin. Preconditionnya, pengguna dapat melakukan registrasi dan menginput data. Lalu postconditionnya, pengguna memiliki akun yang terdaftar. Alurnya pada kegiatan ini, sistem akan terlebih dahulu mengirimkan data dari pengguna. Lalu admin kemudian akan melakukan validasi dengan pengecekan data yang diinput. Data yang dimasukkan sudah sesuai, mengirim konfirmasi data sudah sesuai, lalu sistem mengirimkan pemberitahuan data yang sesuai, lalu akun akan kembali terdaftar. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas memberi diskon pada barang. Nah, jadi pada aktivitas ini, pemberian diskon itu disesuaikan dengan ketentuan dan aturan dari supermarket sesuai dengan kerjasamanya. Nah, di sini primary aktornya yaitu admin. Preconditionnya adalah pemilihan barang untuk didiskon telah ditentukan. Untuk postconditionnya pembaruan barang di promo. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari diagram ini dimulai-mulai dengan sistem mengirimkan data barang yang telah dipilih, lalu kemudian admin menyesuaikan data barang dengan ketentuan perusahaan, lalu memberikan diskon sesuai ketentuan kerjasama perusahaan dan mengirim konfirmasi diskon pada setiap barang. Kemudian sistem mengirim data barang diskon dan admin akhirnya melakukan pembaruan untuk barang promo. Nah, di sini adalah diagram mencari driver, di mana proses ini dimulai dengan mengirimkan pemberitahuan pembelian, lalu dilanjutkan dengan admin akan mencari driver berdasarkan dengan lokasi terdekat dan mengirimkan request untuk mengantar barang pada driver. Sistem akan menampilkan driver yang telah menerima request, maka admin kemudian mengirimkan kembali data dan alamat dari pengguna yang melakukan pembelian. Nah, untuk aktor dari diagram ini adalah driver. Kemudian untuk preconditionnya itu pembelian barang dilakukan dan postconditionnya driver mengantar barang yang dibeli. Oke, setelah kita mengetahui dari
activity diagram, selanjutnya kita akan membahas tentang diagram sequence. Yang pertama itu sequence diagram dari aktivitas login. Pertama, pengguna akan mengakses halaman login, lalu menginput username dan password, kemudian menekan tombol login. Kemudian data yang diinput berupa username dan password akan dikirimkan dan divalidasi sesuai dengan data pengguna yang ada. Maka akan muncul hasil yang dimana jika valid akan dilanjutkan dengan menampilkan halaman utama, tapi jika tidak valid maka akan dikirimkan pesan kesalahan dan kembali pada halaman login. Next. Yang kedua itu ada sequence diagram memasukkan lokasi dan cabang supermarket terdekat. Pertama, karyawan akan mengakses halaman utama, kemudian akan mengirim data barang yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk divalidasi. Pada tahap validasi, barang akan dicocokkan data barang yang telah disiapkan, apakah masih tersedia pada stok gudang. Maka akan menunjukkan hasil jika barang masih ada, akan dilanjutkan dengan pemberian kode kupon barang, namun jika tidak ada, maka akan muncul pesan kesalahan yang menyatakan bahwa stok kurang dan akan kembali pada halaman utama. Pemilihan dan pengecekan barang. Berikut merupakan diagram sequence dari pemilihan dan pengecekan barang. Pertama, karyawan akan mengakses halaman utama. Kemudian, pengguna akan mengirim data barang yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk divalidasi. Di sini, pengguna merupakan staf. Pada validasi barang yang akan dicocokkan, data barang yang telah disiapkan apakah masih tersedia pada stok gudang. Maka akan menunjukkan hasil, yaitu jika barang masih ada pada stok gudang, akan dilanjutkan dengan pemberian kode kupon pada barang. Jika tidak sesuai dengan stok di gudang, maka akan muncul pesan kesalahan yang menyatakan bahwa stok kurang dan akan kembali pada halaman utama. Selanjutnya merupakan sequence diagram dari pemesanan delivery. Berikut merupakan sequence diagram dari pemesanan delivery. Dikarenakan dalam melakukan pemesanan delivery perlu melakukan scan struk belanja terlebih dahulu, maka pertama, pengguna akan mengakses halaman utama pada aplikasi WiseUs. Dilanjutkan dengan mengakses fitur bank sampah dan memilih scan struk belanja. Setelah memilih scan struk belanja, pengguna akan memasukkan data-data yang diperlukan, yaitu berupa foto struk belanja. Kemudian, data yang diinput akan diverifikasi keasliannya dan mengeluarkan dua hasil. Yang pertama yaitu memperoleh poin, dan kedua yaitu kegagalan dikarenakan struk invalid. Selanjutnya pengguna dapat melakukan pemesanan. Pemesanan yang dilakukan akan mengirim data, selanjutnya sistem akan mencari driver. Hasilnya itu pertama driver ditemukan, dan yang jika tidak ditemukan maka akan dikirim pesan kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram dari proses pembelian barang. Nah, pada pembelian barang ini, pengguna terlebih dahulu mengakses halaman utama. Kemudian, pengguna memilih barang yang akan dibeli dan memilih metode pembayaran yang mereka ingin gunakan. Nah, selanjutnya, barang-barang yang akan ditampilkan informasi berupa barang-barang yang ingin dibeli, harga dan jenis barang, dan kemudian akan dikirimkan aplikasi menuju sistem untuk memberikan kode pembayaran yang akan ditampilkan pada halaman pembayaran. Nah, hasilnya pembayaran berhasil dan juga pesan kesalahan saat pembayaran mengalami kegagalan atau invalid. Oke, untuk yang selanjutnya adalah proses penukaran poin, di mana pengguna terlebih dahulu akan mengakses halaman utama, kemudian mengakses fitur poin, dan kemudian memilih kupon yang akan ditukarkan. Nah, setelah itu, aplikasi akan mengirim data pada sistem yang berupa jumlah poin. Kupon yang dipilih, nilai tukar poin ke kupon, dan jumlah kupon. Kemudian poin akan ditukarkan. Nah, dengan ini kupon akan ditambahkan jika berhasil. Tapi jika gagal, jumlah poin akan kurang.
Mungkin selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan kelas, metode, atribut, dan lain-lain. Pada kelas diagram ini menggambarkan apa saja yang harus ada di dalam sistem dengan komponen-komponen yang menyusunnya. Dan ini diambil dari user requirement yang telah dibuat pada laporan di atas. Kelas diagram pada aplikasi WiseUS terdiri dari 1. Login dengan kardinalitas one-to-many kepada pengguna, driver, staff, dan admin. Ini dikarenakan login digunakan oleh pengguna, driver, staff, dan admin berkali-kali. Selanjutnya ada pengguna dengan kardinalitas one-to-many kepada semua menu, mulai dari pemesanan delivery, pembelian barang, verifikasi struk, dan penukaran poin karena nasabah dapat mengaksesnya berkali-kali. 3. Driver dengan kardinalitas one-to-many pada penerima delivery, karena driver dapat menerima delivery berkali-kali. Yang terakhir ada admin dengan kardinalitas one-to-many pada input data, pemesanan delivery, validasi struk, dan penukaran poin. Dikarenakan admin dapat mengakses menunya berkali-kali. Selanjutnya ada komponen diagram atau diagram komponen. Nah, pada aplikasi bank sampah WiseUS ini ada beberapa komponen yang saling berinteraksi dan kerjasama. Aplikasi ini memiliki diagram komponen yang terdiri dari 4 komponen diagram, yaitu client, application mobile atau apps, web development, dan database. Pada komponen client ini, dia terdiri atas satu komponen, yaitu proses client, dan dia menggunakan komponen apps. Sedangkan komponen apps atau aplikasi mobile, dia terdiri atas 3 komponen, yaitu daftar layanan pelanggan delivery sampah, yang mana dia menyediakan data untuk digunakan pada komponen pengajuan pelanggan dan komponen pengajuan pelanggan, atau menyediakan data yang akan digunakan pada komponen verifikasi pelanggan. Nah, seluruh proses yang terjadi ini dia berlangsung secara berhubungan pada interface Regis Service Record seperti pada gambar di atas. Nah, kemudian komponen apps menghasilkan output berupa detail pesanan yang juga merupakan output dari aplikasi bank sampah WiseUS yang digambarkan dengan interface seperti gambar di atas. Kemudian komponen apps menyediakan data yang akan digunakan pada komponen database dengan nama interface database system. Nah, komponen web development dari database ini terdiri dari 6 komponen, yaitu Laravel, web server, PHP, CSS, dan HTML. Lalu ada juga JavaScript. Nah, komponen Laravel ini dia memiliki ketergantungan kepada komponen web server dan PHP. Dan PHP, CSS, HTML, dan JavaScript juga dia saling berhubungan satu sama lain. Lalu komponen database ini terdiri dari 3 komponen juga, yaitu database storage, database server, dan MySQL. Nah, komponen database server ini dia memiliki ketergantungan kepada komponen MySQL. Nah, komponen database ini dia menyediakan database kepada komponen apps dengan interface DB storage atau database storage. Lalu komponen database juga menyediakan data untuk komponen web development menggunakan interface database web dev. Begitu. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Setelah mengetahui dari komponen diagram, selanjutnya WiseUS memiliki deployment diagram. Nah, WiseUS ini menggunakan konsep three-tier guna menjamin proses dan keamanan perusahaan. Three-tier sistem ini bisa juga disebut dengan multi-tier arsitektur, merupakan sebuah tipe dalam arsitektur software yang terdiri dari 3 layer dari komponen logik yang saling berkaitan, di mana user interface, fungsi bisnis logik, penyimpanan data, dan akses data dibangun dalam modul serta platform yang terpisah.
Tri-tier arsitektur pada OSS ini terdiri dari yang pertama itu ada client layer yang berfungsi sebagai interface untuk menampilkan hasil kepada user dan membutuhkan web browser. Web browser ini dapat dibangun oleh profesional front-end developer. Yang kedua, terdapat application layer, yaitu bagian yang melakukan proses perintah, mengatur aliran data atau hasil dari dan kedua layer sekitarnya. Bisnis logic pada infrastruktur website OSS ini membutuhkan portal web yang dibangun oleh back-end developer. Dan yang terakhir yaitu database layer, yaitu bagian manajemen data yang digunakan oleh application layer yang terhubung melalui JDBC. Layer ini membutuhkan MySQL Server dan Apache Web Browser sebagai server penyimpanan database. Di client layer dan application layer ini dapat diakses melalui HTML, CSS, dan juga HTTPS. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Baik, semua hal tadi sudah dijelaskan oleh kami. Nah, dari pengerjaan tugas besar ini, kami menarik kesimpulan, kami memberikan bahwa analisis perancangan sistem informasi untuk studi kasus Jogja Group ini adalah karena belum adanya aplikasi belanja online sekaligus jasa pengelolaan sampah dalam satu aplikasi. Nah, semoga pembuatan aplikasi WiseAs ini akan menjadi jawaban yang cocok atas permasalahan yang terjadi pada sampah-sampah dan juga efisiensi dalam penjagaan lingkungan pada Yogya Group dan masyarakat sekitar. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Terima kasih.